يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nah, itu doa sapu jagat oleh kita namanya. Ya kan? Nah, berapa yang disapunya? Sejagat kan? Atau berapa poin saja? Antum mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa sapu jagat. Saya berkali-kali mendengar dari ustaz-ustaz membalik. Kalau jagat itu berarti dunia. Berapa poinnya yang dimasuk pada hasanat dunia itu? Yang sejagat itu mana dia? Siapa dapat? Doa sapu jagat, jagat itu dunia. Semua keinginan kita di dunia dijauh oleh ini. Benarkah apa tidak? Tolong bilangkan, hasanat dunia itu berapa? Hasanat akhirah berapa? Kita punya hasanat dunia dan kita punya hasanat akhirah. Kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hasanatan itu isim nakira, tak pakai alif lam. Berarti hasanah itu banyak, tidak satu. Di akhirat juga nanti banyak, tidak satu, tapi tak sejagat. Jadi kita saking tomaknya kepada kebaikan, ya bilang doa sapu jagat. Tapi tidak sejagat, hanya 8. Hasanat dunia itu diberikan oleh Allah kepada kita hanya 8. Di akhirat nanti hanya 8. Dah puas kita itu. Awak punya dunia itu, dapat 8 itu awak punya dunia. Yang pertama, lebih nih, kok sabuk istri solehah? Dia, Buya ngajar dulu katanya. Buka tafsir ini, buka seluruh tafsir, ada 12 tafsir yang kita buka. Hasanat dunia pertama, al-mar'atus salihah. Jadi kalau antum berdoa, dikenalkan oleh Allah, istri antum jadi orang salihah, berarti antum sudah mendapat nomor 1 hasanat dunia. Apa arti mar'atus salihah? Perempuan yang tidak merusak diri dan tidak merusak lingkungan. Nah, itu yang salihah itu. Tapi dia sehat, lingkungannya tidak sehat, berarti tidak salihah dia. Contoh tidak sehatnya, istri Buya dengan istrinya Buya Desman tidak tegur sapa, rusak lingkungan. IG, ayo IG nama. Bikin kelompok-kelompok sendirian, bikin grup ibu ini, grup ibu ini, grup ibu ini, grup sana tidak negur sini, grup ini tidak tegur sana. Hasanat dunia tidak. Mar'atus salihah namanya itu, bukan mar'atus salihah. Ini manhaj persoalannya ibu. Manhaj persoalan kita beragama, kita seperti agamanya sahabiyah. Jadi kami akan mendapatkan sanad dunia manakala istri kami salihah, tidak merusak diri dan tidak merusak lingkungan. Lingkungan itu anak, ya kawan, tetangga, masyarakat kecil, masyarakat besar. Cuma ada sana di sini, buka tampung dengan dada yang lapang. Kita semanhat seakidah. Artinya ke kelompok-kelompok, buangkan Android itu, matikan Android. Jadi fitnah Android itu sama ibu-ibu. Umi itu di belakang tak pernah saya kasih handphone. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya sekali engkau nelpon saya 50 kali orang lain, dosa dong saya. Jadi dayus saya. Apa itu? Di mau udah kini, ale di kadanya dia sudah tuh udah ini habis lah. Nanti beli lagi paket. Di mana paket kemarin dah habis siapa? Oceanu. Ya udah, dayus antum. Ya istri antum berbuat dosa di hadapan antum, dan antum cegah, antum dayus. Maka nampak lo ibu-ibu jangan dibayar Android, jadi bayar handphone. Cukup di rumah pelihara istri, pelihara anak suami, harta suami. Tidak usah melihara orang lain. Wih, kami ke orang bisnismen ya. Lain lagi bisnismen, udah cukup suami aja. Khadijah
Dia bisnismen tapi tak pernah pegang handphone. Iya. Sahih ya. Aisyah bisnismen. Tak pernah megang telepon. Tapi orang berbondong-bondong datang ke dia membeli. Ikut jual murah bana namo itu mantap-mantap punya Android dijual suara, dijual video call, dijual senyum, dijual kata-kata manis, dijual ngapain? Kan jadi camat, calon mati. Nggak usah pakai handphone ibu-ibu. Jamaah semua, cukup antum pakai Android, pakai handphone cukup. Seperti saya pakai handphone yang paling antik. Ini aja cukup. Intinya apa? Handphonenya kan suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang handphone. Tapi ada pula silat situ, ada pula joget situ. Itu tidak handphone. Nippon namanya itu. Cukup antum yang laki-laki aja. Ibu-ibu tidak usah. Mulai hari ini taubatlah. Supaya jadi almar'atus solehah. Tidak merusak diri dan tidak merusak lingkungan. Ini hasanat dunia. Ibu juga berdoa hasanat dunia ibu adalah laki-laki yang soleh. Tidak merusak diri dan tidak merusak lingkungan. Sama. Itu hasanat dunia pertama. Yang kedua. Nah, catatlah. Tidak apa. Yang kedua, auladun salihun. Anak-anak yang soleh semuanya. Apa ciri khas anak yang soleh itu? Antum punya anak, saya punya anak. Ini anak saya 11. Cucu saya 14. Istri saya 2. Menantu saya 6. Jadi keluarga besar. Ya kan? Saya ciptakan anak yang soleh. Apa ciri khas anak yang soleh? Bahasa tentara pada komandan. Saudara sini, siap. Kamu sana, siap. PKK tunggu dulu. Tidak ada kereta cara. Tidak ada ajo. Itu tidak soleh itu. Itu membangkang itu. Antum banggakan pada saya, anak saya soleh ya. Kalau apabila disuruh dia pikir panjang. Enggak soleh, akhi. Ya Farhan, siap bah. Sana, siap. Itu yang soleh, ciri khas pernah soleh. Nah, lihat macam itu. Nah, kalau macam itu anak insya Allah soleh. Istri juga demikian. Di rumah dia ya, siap. Tidak usah keluar ya, siap. Jaga leher, siap. Tahu jaga leher? Tidak putar kiri dan kanan, muka belakang. Kalau mau mutar, kalau di mana? Tidak siap. Leher gua mator di situ kan tak? Mator mandang, telinga mandang. Jadi jaga leher. Siap. Tidak usah keluar kecuali yang mustahak saja kena agama. Siap. Itu yang solehah. Sekarang anak yang soleh. Ciri khasnya tidak pernah membantah. Ciri khasnya tidak pernah membantah. Kendati pekerja sangat berat diberikan oleh ayahnya. Tapi dia tidak pernah membantah. Siap. Dia kerjakan tapi tidak berhasil. Kita maafkan. Tapi dia tidak membangkang. Kata-katanya, iyalah bah. Siap bah. Jadi bah. Itu bah tuh. Mau ndak den? Jangan pai. Ndak taluk dia jalan dong. Itu ndak soleh. Kasih ilmu dia. Didik lagi. Dan banyak anak-anak soleh itu nanti kita kita pelajari. Karena masih banyak pelajaran ini. 27 dosanya perempuan terhadap suaminya. Belum kita pelajari. 20 dosanya ayah ibu terhadap anaknya. Belum kita pelajari. 40 tanggung jawab suami terhadap istrinya. Belum kita pelajari. Sekarang 40 tanggung jawab istri pada suami. Insya Allah hasanat dunia itu dapat. Jadi kita senang mengatakan, saya dapat sakinah,
saya dapat mawaddah, saya dapat rahmah. Senang kita ngomong apabila kita kaji ini. Hari ini sakinah menurut bahasa antum, mawaddah menurut bahasa antum, rahmah menurut bahasa antum, bukan menurut bahasa Al-Quran. Sakinah itu Al-Quran, rahmah itu Al-Quran, mawaddah itu Al-Quran. Apa kata Allah pahamnya? Itu kata paham kita. Hari ini ndak, kata kita berbeda. Al-Quran lain, kita lain. Akhirnya ngambang. Bahagian itu gambang. 3 bulan sudah minder lagi, monggo lagi, cerai. Itu penyebabnya. Kena ada tuntas. Dia belajar harus tuntas. Berapa tahun? Ya 5 tahun, ya 5 tahun. Seperti dia menyelesaikan kitab ini ya. Kitab Syekh Abdul Razak. Saya selesaikan selama 6 tahun. Nah, kita bermazhab Syafi'i katanya orang Indonesia. Belajarkah kita akidah Imam Syafi'i? Tidak, kita belajar ilmu kalam sifat 20 wujud kita baqah. Imam Syafi'i tidak kenal dengan itu. Ini dia. Apa bunyinya? Manhaj Imam Syafi'i fi isbatil aqidah. Metode, kurikulum, cara, jalan Imam Syafi'i dalam menetapkan akidahnya. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus salaf. Kita dipakai pula kitab ilmu kalam. Itu kita kata mazhab Syafi'i. Salah antum. Mana dia? Saya bawa segudang peluru ini. Karena menghadapi orang pesanan barat beda sedikit. Saya bawa segudang peluru. Ini ya yang antum pelajari itu. Salafi kan antum? Mazhab Syafi'i kayak ini. Beda dong. Antum belajar ini berkali wujud kita baqah mukhalafatuhul hawadisi. Di sini diamnya. Seluruhnya pakai ta'wil. Kalau ini tidak ada ta'wil. Al-Quran sunnah atau manhaj salaf. Samakah? No. Baca loh tuh. Ngaji tematik aja nggak pernah baca kitab. Tentu tidak sampai ke dasar ilmu yang benar. Hasanat dunia yang ketiga. Rizqun wasi'un. Kata tafsir, rizqun wasi'un. Rezeki yang lapang. Rezeki yang lapang itu tidak menumpuk. Kalau satu saja dia turun tuh, belum lapang. Pada satu saat dia akan habis. Ini habis, ini timbul. Ini habis, ini datang. Ini habis, ini datang. Semua berjalan dalam roda rezeki yang diberikan Allah. Itu rizqun wasi'. Antum sekarang pakai bengkel akhi. Tidak ada pasien di bolon. Tentu daik jadi rezeki. Oh indah itu ikolah dulu kau daik sekete. Asikolah swalayan pulo. Asikolah gali kain pulo. Asikolah gali lontong pulo. Rezeki wasi'. Itu hasanat dunia itu. Hasanat dunia yang ketiga. Rezeki yang lapang. Kena tu sedikit. Ibarat menjual ayu tabu. Ayu tabu, ayu apa? Ayu es tabu. Sini ada pula, sini pula, ini sama. Tapi berjalan tu rezeki, tak terputus. Itu nama rizqun wasi'un. Itu hasanat dunia. Tak kayo ni cair, cukup. Ya kan? Allah suruh kita kaya, tapi kita nak mencari yang kaya. Cukup. Rezeki wasi'. Itu hasanat dunia. Yang antum minta itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Hasanat dunia. Pertama istrimu yang soleh. Yang kedua anak-anakmu yang soleh. Yang ketiga rezeki yang diberikan Allah itu lapang, tak sempit. Keempat. Hasanat dunia. Kendaraan yang menyenangkan. Markab hani kata tafsir. Markabun hani'un. Kendaraan yang menyenangkan. Apa pahamnya? Tak penting mahal harga. Oh orang punya Innova, kita punya Afifi. Tapi Afifi itu menyenangkan. Uang sampai walaupun tiba pulau. Iya kan?
Orang tiba-tiba pun sampai pula. Senang hati. Mapo je lama dibawa dikendarai, tidak pernah rusak. Ya minyaknya irit. Dalamnya lapang, bisa anak istri tidur. Kan menyenangkan. Bukan mahal harga. Ini markab hani, kata Al-Quran tafsir. Markabun hani'un. Kendaraan yang menyenangkan. Nabi punya kendaraan dua. Bighal dan Qaswah. Keduanya unta. Satu kuda, satu unta. Bighal, apaknya kudo, amaknya khimar. Dicampurkan, lahir Bighal. Kudo kencang lari, bababan tidak pandai. Ya, khimar. Jalannya lembek tapi bababan kue digabungkan jadi Bighal. Jadi kue dan kencang Bighal itu kendaraannya Nabi. Itu yang menyenangkan. Tambah Qaswahnya. Qaswah itu unta. Kan menyenangkan. Itu kata markab hani. Ambo punya Honda Cie, Honda apa nama tu? Honda yang tematik sekarang tu. Atau Honda Vario. Apa yang nyenang antum situ? Ambo punya beca aja ya. Udah antum senang situ, senang hati antum. Antum tuh mah hasanat dunia. Jangan mandang kate. Orang punya helikopter, tapi sebentar jatuh. Sebentar terbakar. Tadi pagi 2 meter lah terbuka kok. Tendahani itu. Menyusahkan. Jadi Allah kan mengatakan hasanat dunia itu markabun hani'un. Kendaraan yang menyenangkan. Yang kelima, bait, rumah yang kokoh yang dapat memelihara aurat perempuan kita. Rumah yang kokoh yang dapat memelihara aurat perempuan kita. Dalam bahasa Arabnya baitun rahbatun. Baitun rahbatun. Rumah kokoh. Jangan seperti rumah angkabut. Tapi kokohnya itu bisa memelihara aurat perempuan kita. Mertua kah, adik ipar kah, istri kah, anak yang perempuan kah, keponakan kah, terpelihara dalam rumah itu. Saking kokohnya. Tak penting, apa namanya itu? Rumah kaca? Enggak, rumah bertingkat. Enggak, kokoh. Terpelihara aurat anak istri antum. Itu antum sudah mendapatkan hasanat dunia. Yang kelima. Yang keenam. Al-afiyah wal amni. Kita tafsir. Ya, kesehatan dan keamanan. Antum sehat selalu. Aman, tak pernah dicuri orang, tak pernah dirampok orang, tak pernah diserbu orang, tak pernah didemo orang. Aman dari gangguan orang jahat. Kemudian antum sehat, alhamdulillah. Tidak punya kamar khusus di rumah sakit. Seminggu sehat, 3 minggu lah boleh kamar khusus lah situ lah sih. 4 minggu sehat, 5 minggu masuk lah kamar khusus tadi. Tidak begitu. Apa rahasianya? Ibadahnya banyak sujud, lama sujud, putar darah. Salat malam. Jam 3 membilu 2 suci, salat 2 rakaat, 1 witir cukup. Kalau enggak sanggup 11. Tapi jangan tinggalkan salat malam sujud. Insyaallah sehat antum. Lamakan sujud. Sudah ada kesehatan. Ya kan, tapi kita membantah setan. Setan tidak mau sujud, kita mau sujud. Setan tidak mau sujud, iblis tidak mau sujud. Semua orang mau sujud, mau hormat pada Adam, dia tidak mau. Tidak mau sujud ketika kita membaca surat tilawah, sujud sajadah, dia meraung, ya Allah celaka aku. Manusia suruh sujud, sujud mereka. Kami suruh sujud, tidak mau kami sujud. Meraung setan. Ini intinya. Banyak sujud. Putaran darah dari otak ke telapak kaki, dari otak ke telapak kaki lancar. Insya Allah sehat. Alah. Yang ke-7. Pujian orang yang baik.
yang didahulukan oleh Allah di dunia ini. Pujian baik untuk antum dari sahabat, dari ulama, dari orang baik. Tetapi bukan di depan antum. Ya pujian itu banyak orang bilang, Masya Allah, si anu itu luar biasa. Tapi dia tidak ada di depannya. Itu nama pujian yang baik yang didahulukan oleh Allah di dunia. Hasanat dunia itu. Macam kita memuji Syekh bin Baz. Saya tak pernah ketemu dengan dia. Umpama Syekh Nasrul Albani, Syekh Bukhari, Syekh Muslim, Syekh Abu Daud, kita puji. Beliau-beliau itu sudah menerima hasanat dunia. Kebalikannya, ulama atau orang baik-baik memuji kita, yang kita tidak berada di depannya. Allah dahulukan pujian itu kepada kita, hasanat dunia yang kita terima. Berarti doa antum makbul. Tiba antum di negeri, asal jual negeri deh. Tapi kalau tiba antum di negeri, ala celaka lepas jilo tiba di kampung barunya, itulah payah tu. Ya, risau orang kalau kita di kampung. Senang orang kalau kita berangkat. Ada hasanat dunia itu. Nah, ini yang paling penting adalah pujian orang-orang baik terhadap kita yang didahulukan oleh Allah di dunia ini. Itu hasanat dunia. Yang terakhir, terbukanya hati untuk menerima Al-Quran dan sunnah nabinya. Terbukanya hati untuk menerima Al-Quran dan sunnah nabinya. Hasanat dunia yang terakhir. Karena hari ini orang senang bercerita Islam tapi tidak mau kepada konsep Islam. Bercerita Islam tapi tidak mau kepada konsep Islam. Dia mau ngomong konsep sendiri. Dia bikin konsep sendiri di atas namakan Islam. Paham antum? Itu jenggot pernah dipotong. Jenggot pernah dipotong. Kenapa dipotong? Alasannya ada gatal-gatal. Susah kita nyadap karet. Susah kita berjualan. Keringatan. Eloklah dipotong. Tanya orang, kan saya pakai kok. Saya pakai jenggot. Potong itu kan tidak masalah. Mengatasnamakan Islam kerja antum. Padahal kata Rasul, "Uful liha wa qassus sawarib." Lepaskan rindang jenggotmu bagaikan sarang lebah di dagumu. Lepaskan rindang. Qassus sawarib, gunting atau cukur ini. Ini konsep Islam. Ini dicabut. Alasan gatal. Apalagi muda begini. Tumbuh satu uban, ya anak malu ada uban. Cabut. Habibi, kita beruban dalam keadaan beriman. Uban itu jadi saksi. Jangan antum ragu. Uban tumbuh itu jadi saksi. Karena antum beruban dalam keadaan beriman kepada Allah. Saya tak bicara buih jarangnya leh. Tak kan padat lagi jenggotnya. Lepas dia rindang, lepas dia rindang bagaikan sarang lebah. Waqas suarib, ini digunting atau dicukur. Selesai urusan. Tidak akan menyebut janggut ambo seperti cucu sate. Itu makan cabut cik-cik. Tu. Antum tak beriman dengan qada takdir. Andaikan antum diberi oleh Allah seperti ini, antum mungkin antum sombong, bangga dengan jenggot lebatnya. Ini kasih sedikit, dicabut pula, kafir nikmat. Allahu Akbar. Allah tu bijaksana menaruhkan sesuatu sesuai pada porsinya. Sudah diukir oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kau punya jenggot begini, kau punya bentuk begini, ini pasnya kamu, ini yang kuredai. Lantas antum mengupat pada Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Habis kena itu. Ngupat puji. Dan jadi yang ke-8, terbukanya hati untuk menerima Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Artinya belajar. Sangat risih antum kalau tidak dapat belajar.
Tidak dapat membaca tafsir, tidak dapat membaca akidah, tidak dapat membaca akhlak, manhaj segalanya. Antum akan merasa miskin. Terbuka hati belajar. Beliau masih sehat nih. Sudah ini dia belajar tafsir. Buka juz amma dulu. Kalau tidak dari Al-Baqarah langsung. Terus putar sampai 30 tahun baru selesai. Tidak masalah antum mati dalam keadaan berilmu. Antum bergerak dalam keadaan berilmu. Barakallahu fiikum. Hadza qahwa? Masyaallah, hadza syai'un. Masyaallah. Ma'safi aidan aina huwa? Ya Hafiz. Ma'safi. Hadza qahwa wa hadza syai' ma'safi wa thani. Ta'al. هذا لا يكفي insya Allah. Nampak? Nah, inilah yang kita pelajari. Jadi yang kita fokuskan sekarang al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu tempat bersenang-senang kita. Kenapa demikian? Annal arda yarisuha ibadiyas salihun, kata Allah. Bumi ini kami wariskan dia kepada hambaku yang saleh. Antum buka Al-Quran tuh, ketemu itu. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini kami taruhkan di sini untuk hambaku yang saleh. Direbut oleh orang kafir. Sebentar cuman tuh. Tidak usah ragu antum. Sebentar cuman tuh, paling-paling 25 tahun mati dia, dibakar dia oleh anaknya. Kita yang punya negeri yang dibikin oleh Allah tuh yarisuha ibadiyas salihun. Jangan penasaran hidup. Jangan kecewa. Antum diberi bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghiasnya al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kita cari mar'atus salihah tuh.